Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'du. Para ikhwani, para peserta pengajian bahasa Arab, kita masih membahas tentang isim ma'rifat. Isim yang sudah jelas bendanya. Isim yang sudah jelas tertuju kemana ini pembahasan kita. Jelas orangnya, jelas bendanya. Kita baru memasuki isim ma'rifat yang ketiga. Yang pertama adalah alif lam. Berarti setiap kata yang ada alif lamnya, pertama dia pasti isim. Kedua ma'rifat. Pasti jelas makna dan tujuannya. Yang kedua domir adalah kata ganti orang dengan macam-macamnya, domir yang nampak dan tersembunyi dan masing-masing pembagiannya dan lafaz-lafaznya dan makna daripada setiap lafaz. Yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah kata penunjuk. Kata penunjuk ini dijadikan dia sebagai isim ma'rifat dengan ditunjuk jelaslah apa yang dia ingin, apa yang dimaksudkan, ditunjuk, menunjuk yang dekat atau jauh. Istilahnya adalah isim isyarah lil qarib dan lil ba'id. Dalam kolom di sana ada. Pada kajian sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang lafaz-lafaznya dan maknanya. Maka kita ulang sedikit dengan cepat. Dan silakan merujuk kepada video sebelumnya yang agak sedikit melebar kita jelaskan tentang bagaimana kita memahami lafaz isim isyarah. Isim isyarah ada dua macam, dekat dan jauh. Dalam bahasa kita ini yang dekat, yang jauh itu. Maka kita baca kolom sebelah kanan, isyarah lil qarib, penunjuk dekat, yang artinya ini. Lafaznya ada 5 lafaz di sini. Ada hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani. 5 lafaz. 2 lafaz pertama untuk muzakkar laki-laki. Hadza untuk satu benda yang ditunjukkan. Hadzani untuk 2 benda yang ditunjukkan. Ini 2 benda. Beda lafaznya dengan ini satu benda. Dan 2 lafaz ini untuk muzakkar, baik berakal atau tidak berakal. Adapun yang di tengah, haula'i ini lebih dari 2, baik laki-laki atau perempuan, digabung. Lafaz haula'i gabungan muzakkar dan muannas, namun lebih dari 2 benda yang ditunjukkan. Namun ini khusus bagi yang berakal. Khusus bagi yang berakal. Jamak atau lebih dari 2 yang berakal ini memakai haula'i. Berikutnya 2 lagi yang sisanya, hadhihi, hatani untuk muannas. Untuk perempuan, menunjukkan benda perempuan, muannas, satu benda hadhihi, 2 benda hatani. Dan masing-masing untuk yang berakal atau tidak berakal dibolehkan. Ini lafaz yang dekat. Maka silakan dihafalkan ini dan maknanya, agar kita jika berjumpa dengan kalimat ini kita akan memahami maknanya. Demikianlah bahasa Arab, agak sedikit perinci dari lafaz-lafaznya. Ini yang butuh diperhatikan bagi seorang yang berbicara bahasa Arab. Jangankan kita orang Indonesia, orang ajam yang berbahasa Indonesia, yang bukan setiap hari bahasa Arabnya. Orang Arab pun kalau tidak belajar tentang domir ini atau tentang lafaz-lafaz isyarat ini, bisa saja kebalik. Bisa saja sulit menyebutkan, mau bilang 2 benda memakai hadzani. Makanya mereka biasanya singkat, dha gitu, dha. Kadang dipakai yang 2 orang dipakainya dha. Memang pada asal isyaratnya adalah dha itu sebenarnya. Kalau dirinci lagi, lafaz ini dikaji lagi lebih dalam, hadza ini isim isyarat yang sebenarnya dha. Hanya itu ha tanbih namanya, ha tambahan. Asalnya dha, makanya orang Arab kadang menyingkat menjadi dha.
Dha, ini maksudnya. Tapi bahasa, dan itu juga bahasa fasih juga dipakai dalam bahasa Arab juga. Cuman sering dipakai hadza. Jadi hak itu tanbih, hak tanbih, hak peringatan yang membuat orang hendak memperhatikannya. Seperti ya wahai, ditambahkan ha, ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu. Demikian. Maka orang Arab kalau berbicara sekarang dza. Sekarang 2, 3 orang, 10 banyak orang, dza dibilang. Padahal penggunaan satu aja, satu orang sebenarnya sehari-hari. Tapi ketika mereka menulis kitab, mereka pasti pakai bahasa ini. Mereka akan sejalan dengan kaidah yang telah dituliskan dalam bahasa Arab. Hadhihi, hatani itu untuk muannas. Ini yang dekat ya, yang jauh adalah lil isyarah lil ba'id. Yang artinya itu. Sama juga dengan 5 lafaz. 2 lafaz pertama dzalika, dzanika ini untuk mudzakkar khusus. Dzalika untuk satu bendanya, dzanika untuk 2 benda yang ditunjukkan itu. Sama-sama untuk yang berakal atau tidak berakal. Ulaika ini yang di tengah khusus bagi yang jauh lebih dari 2. Boleh mudzakkar, boleh muannas, tapi khusus bagi berakal. Sama dengan haulai. Haulai untuk dekat, khusus untuk yang berakal. Ulaika untuk jauh, khusus untuk berakal. Itu. Jadi yang berakal dikhususkan bahasanya. Tidak gabung dengan yang lain. Menunjukkan betul-betul orang-orang yang berakal disisihkan bahasanya, dihormati orangnya. Tilka tanika ini untuk muannas. Hanya tilka itu untuk satu muannas, tanika untuk 2 muannas. Baik yang ditunjuk berakal atau tidak berakal. Tilka Fatimatu, itu Fatimah, berakal dia. Atau menunjuk yang tidak berakal, ada mobil di sana, kita bilang itu mobil. Berarti tilka sayyaratun. Jadi tidak masalah menunjuk jauh yang berakal atau tidak berakal, sama menggunakan za tilka. Maka kita akan dapatkan yang sering keluar adalah hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Itu sering keluar. Yang lafaz-lafaz 2 ini agak sedikit jarang. Hadzani, hatani, tanika, jarang. Ya. Karena mungkin terjadinya sesuatu dua tuh agak jarang. Biasanya 1 atau banyak orang lebih. Ya, kalau tidak janjian 2 orang tuh susah datang 2 orang. Makanya pasar yang tidak ada 2 orang, banyak orang. Ya kan? Demikian. Kerumunan, makanya harus ada bahasanya. Ini sudah kita bahas kemarin. Kita masuk keterangan. Keterangan ini penjelasan. Kita ulang lagi keterangan karena penting. 1. Isyarah dekat untuk isim jamak yang tidak berakal. Kasih garis bawahi jamak yang tidak berakal di garis bawahi. Biar kita fokus melihat ke sana. Jamak yang tidak berakal, garis bawahi, menggunakan hadhihi. Ini faedah yang pertama. Isyarah dekat ini untuk jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Kenapa? Ini kan pertanyaan. Kenapa memakai hadhihi? Sedangkan hadhihi dalam kolom itu untuk satu benda. Ini kenapa pakai jamak tapi pakai hadhihi? Ini pertanyaan. Jawabannya apa? 1. Ada di video sebelumnya. 1 adalah karena memang kita tidak ada lafaz di kolom ini, tidak ada lafaz jamak yang tidak berakal, enggak ada. Yang ada jamak yang berakal. Haulai sama ulaika. Jamak yang tidak berakal tidak ada lafaznya. Itu 1 alasannya. Ini analisa. Tidak ada sini tapi kita jawab demikian dan benar. Yang kedua karena memang memakai hadhihi tidak memakai hadza padahal sama-sama satu benda maksudnya. Hadza 1, hadhihi 1. Kenapa memilih hadhihi tidak memakai hadza? Itu kan pertanyaan lagi. Kenapa memakai muannas? Kenapa harus dipakai muannasnya? Toh sama-sama satu makna. Maka jawabannya adalah kita kembalikan ke kaidah yang kita tambahkan di isim muannas. Karena jamak taksir hukum isim muannas. Itu dia. Kenapa memilih hadhihi tidak hadza? Karena
jamak taksir dihukumi muannas. Jadi muannas ketemu muannas, cocok sudah. Demikian. Karena kalau pakai hadza muzakkar. Jamak taksir muannas sudah cocok. Seperti ini masjid-masjid, kita bahasanya hadhihi masajid. Masajid itu isim muannas. Tidak ada tandanya memang, tapi dia sudah dihitung disepakati muannas karena kaidah jamak taksir hukumi muannas. Masjidun satu masjid, masjidani dua masjid, masajid banyak masjid, 3 lebih. Jadi dia muannas sehingga yang dipilih adalah isyarah untuk muannas. Hadhihi. Yang ketiga ini mungkin yang sifatnya tidak bisa dijawab, kembali ke kaidah bahasa, yaitu kenapa hadhihi satu benda yang masajid jamak, tidak sinkron antara yang menunjukkan lafadznya. Hadhihi satu, masajid jamak. Ini mungkin tidak sinkron. Maka jawabannya inilah pembahasan kita tentang isim isyarah. Ada bedanya di situ. Karena biasanya bahasa Arab ini selalu dia bergandengan antara muzakkar dan muzakkar, muannas muannas, demikian. Selalu dia. Kalau dalam bahasa Arab ini selalu digandengkan muzakkar muzakkar, muannas muannas, demikian. Ah? Masajid. Ya, muannas. Ya. Tidak ada. Kita kemudian tambahkan di ciri muannas ada 8 kan? Ada 8. Kita tambahkan 1 yaitu jamak taksir hukumi muannas. Ya, jadi 9. Yang belum nambahkan silakan ditambahkan. Ya. Ya. Dan demikian kita bisa pahami keterangan yang pertama ini. Isyarah dekat untuk jamak yang tidak berakal menggunakan hadhi. Pertama jawabannya adalah kenapa pakai hadhi? Karena memang tidak ada lafaz di kolom itu jamak yang tidak berakal, enggak ada. Di sana adanya adalah yang berakal saja. Sehingga dia dipilihlah kata hadhi, tidak hadza, karena memang sama-sama muannas. Jamak taksir dihukum muannas. Ini yang dekat. Kedua, ini bintang kedua atau strip yang kedua, isyarah jauh tadi dekat. Isyarah jauh untuk jamak atau untuk isim jamak yang tidak berakal, sama juga digarisbawahi. Untuk isim jamak yang tidak berakal namun jauh menggunakan tilka. Kenapa tilka? Karena tilka itu jauh. Namun kenapa memilih tilka muannas tidak memilih zalika muzakkar? Tadi jawabannya sama. Ada 2 jawaban. Satu, karena tidak ada jamak khusus untuk yang tidak berakal, enggak ada. Kedua, karena memang sama-sama muannas. Jamak taksir dihukum muannas dan lafaz tilka muannas. Demikian. Dan demikian kita bisa buat masing-masing jamak tersebut. Kalau jamak muzakkar salim ada caranya, tambahkan waw dan nun. Jamak muannas salim tambahkan alif dan ta. Tapi kalau yang tidak berakal seperti ini, masjidul masajid, maka jamak taksir dihukum muannas, diikutkan ke isyarah untuk yang muannas. Ini yang kita kemarin sampai di sini ya. Sekarang kita bahas yang nomor 3 ini. Kemarin sampai di sini. Nomor 3 ya. Hadani dan hatani ditinjau dari tagyirnya adalah mu'rab. Mu'rab adalah untuk pembahasannya pada pasal kelima. Kesimpulan, mu'rab ini adalah kata yang berubah. Itu aja. Pada umumnya dia berubah harakatnya. Masjidun bisa masjidan, bisa masjidin. Itu mu'rab namanya. Akan ada setelah ini. Setelah pembahasan pasal kita ini. Buka halaman 21. Nah, itu pembahasannya. Jadi kesimpulannya, lawan mu'rab mabni lawannya. Mu'rab yang berubah harakat akhirnya, kalau mabni tetap harakat akhirnya. Makanya kayak dhamir huwa tetap harakat akhirnya, tidak bisa dirubah lagi. Dimanapun dia, di awal, di tengah, disambung pun tetap huwa. Tidak bisa huwu, huwi, hu misalnya tidak boleh. Dalam pelafatan boleh kita baca hu, tapi dalam tulisannya harus huwa, di fathah. Ya. Murab. Jadi yang 2 lafaz ini aja, hadani dan hatani. Makanya mungkin boleh juga dikasih warna apa atau dilingkarin hadani sama hatani. Itu saja yang mu'rab. Dia berubah
Dia mengikuti hukum isim musanna. Dia perubahannya di sini bukan harokat akan tapi huruf. Hadzani menjadi hadzaini. Ya. Ada di buku hadzani dan hatani. Ya. Hadzani. Kenapa dia disisihkan dari lafaz-lafaz yang lain? Karena memang dia mengambil hukum isim musanna. Isim musanna seperti masjidun. Tambahkan alif dan ta menjadi alif dan nun, ya. Kalau ingin menjadi dua makna, dua masjid, maka tambahkan alif dan nun. Menjadi masjidani. Masjidan ini nih tambahannya. Ada di sini, di hadzani. Itu dia. Sehingga dia dikatakan mu'rab karena mengikuti hukum isim musanna. Sehingga berubahnya pun juga ikut musanna. Ini kalau berubah masjidani atau masjidaini. Makanya dalam membuat isim musanna ada dua cara. Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Karena perubahannya itu saja. Kalau harakat bisa tiga, atau bahkan bisa tiga. Dhammah, fathah, kasrah. Ini bisa masjidun, masjidan, masjidin. Perubahannya harakat. Tapi kalau ini perubahannya huruf. Tergantung kata nanti. Kalau yang isim musanna perubahannya dua saja, alif atau ya. Ini diganti ya. Kalau dalam keadaan nasab atau jar nanti ada pembahasannya. Yang jelas kita ingin lihat apa sih makna mu'rab gitu. Berubah yang mana? Kemana berubahnya? Itu maksudnya yang kita membahas ini. Ya, berubahnya ini hadzani atau hadzaini. Harakat akhir tetap kasrah. Yang berubah itu alif atau ya. Ini yang dikatakan mu'rab. Nanti kalau mu'rab dalam harakat yang berubah. Demikian. Ini isim isyarah. Jadi yang berubah itu hadzani dan hatani. Tani. Sama juga dia mengambil hukum isim musanna karena ada sifat musanna di sana yaitu tambahan alif dan nun. Sehingga nanti berubahnya hata ini. Ada dua perubahan. Ini maksud mu'rab akan jelas nanti pada pembahasan isim mu'rab. Yang jelas mu'rab itu berubah. Di sini perubahan huruf di sini. Dan di sini hanya disebutkan hadani dan hatani, tidak disebutkan yang isyarah jauh, yang bilangan dua. Coba lihat, jauh ada dhanika, ada tanika, jauh. Namun tidak dikatakan mu'rab. Artinya apa? Dia akan mabni terus. Dia akan selalu dibaca dhanika, fathah akhirnya. Nunnya tetap tidak ada berubah, tidak ada perubahan, tetap dhanika. Tapi kalau pas isyarah dekat, bilangan duanya dia berubah. Hadani, hatani. Maka disisihkan pembahasannya, catatan, keterangan hadani dan hatani, maka berubah. Itu aja. Berikutnya yang terakhir, isim isyarah lain. Ini tambahan berarti. Isim isyarah lain untuk umum. Nah, ini isyarah umum. Kalau yang di atas berarti isyarah khusus. Kenapa khusus? Karena ingin menunjukkan satu benda ada lafadznya hadza. Ingin menunjukkan banyak benda bahasanya tergantung. Kalau yang berakal haula'i, kalau yang jamak tidak berakal hadhihi. Nah, demikian. Nah, ini dia umum, yang tambahan ini. Dan ini mudah, gampang insyaallah. Kita baca huna. Lihat artinya di sini. Di sini ini mau laki-laki, perempuan silakan. 1, 2, 3 silakan. Umum. Huna bahasanya di sini artinya. Huna masjid, huna talib, huna rajulun. Boleh. Tambahan lagi hunaka, hunalika, thamma. Ini untuk jauh. Maknanya di sana. Di sini, di sana.
Di sini cuma hanya bahasa huna. Huna, kalau kita bilang di sini ada dia. Iya, Di sini dia dan lagi bahasanya dia huwa. Huna huwa. Huwa huna. Ya kan? Jadi memang kalau awalnya kita kalau belajar apa namanya membahasakan tuh pasti kita akan tulis dulu dalam bahasa kita dulu. Saya pergi ke pasar. Tulis bahasa Indonesia. Saya pasarnya apa? Ana. Pergi. Kalau orang enggak pakai sorab, zahaba aja. Pakai zahaba aja enggak apa-apa. Ya, kalau orang enggak pakai sorab, artinya cuma modal ngomong aja, ana zahaba. Orang paham saja itu. Orang Arab paham dia. Seharusnya kalau pakai kaidah nahwu dan bahasa fushahnya, ana adhabu. Pakai fi'il mudhari karena saya lagi pergi. Kenapa pakai a enggak na? Karena saya. Nadhhabu itu kami pergi artinya. Kalau adhabu saya pergi. Ana adhabu ke ila as-suq pasar. Tapi kalau orang cuma enggak baca sorab, dia hanya kosakata, praktek, ana dhahaba ila as-suq. Orang Arab paham juga. Paham dia. Bahasa kacau sebenarnya. ya bisa kacau lah. Tapi dari segi untuk bisa bahasa Arab dibolehkan itu, dimaafkan lah istilahnya. Sampai nanti dia akan diperbaiki. Ini lafaz jauh ya di sana. Hunaka, hunalika, thamma. Yang sering muncul keluar adalah huna dan hunaka ini. Hunaka. Hunalika juga keluar tapi dia bisa di Al-Qur'an. Thamma bisa juga. Apa ya itu? Apa? Apa ayatnya? Summa adraka ma yamin bukan? Ya. Thamma amin. Itu summa huruf ataf itu. Thamma amin termasuk juga tuh. Yang mana? Ya, begitu lafadznya. Karena asalnya hadza. Ha tanbih. Ha tanbih itu iya. Ha tanbih ini asalnya. Seperti ya ayyuha kan? Ya ayyuha. Ini ha tanbih namanya. Ini ada 3 lafadz ini. Ya. Ini ada 3 kata. Ini ya ayyuha ada 3 kata. 1 ya wahai, ayyu artinya apa, ha ya, ha ini huruf tanbih, peringatan. Nah, dipakai oleh hadza berarti asal tulisannya berarti begini. Hadza. Cuman oleh orang Arab diringkesnya menjadi hadza. Dan juga kan ada di Arab di Al-Qur'an juga kan Arab tabi'i biasanya harakatnya kasih huruf kecil berdiri. Hatan bi. Muta'in sama amin itu juga. Takwir ya. Yang lain ini biasanya di Al-Quran banyak dipakai. Hunalika sama. Kalau dalam bahasa kitab atau bicara itu agak jarang. Biasanya ya hunaka sama hunanya. Baik, ini tambahan aja jadi mudah aja ini. Kita baca contoh. Contoh dalam jumlah. Hadza kitabun. Hadza muzakkar. Kitabun juga muzakkar. Biasanya kita demikian. Selalu sama jenisnya. Hadza satu benda, kitab pun juga satu kitab. Jadi ini kitab. Nah, kalau ingin mengatakan 2 kitab berarti bahasanya apa?
Ini dua kitab berarti hadani kitabani. Demikian. Kalau jamak ini banyak kitab berarti hadhihi kutubun ya. Keterangan tadi masalah sudah langsung bisa diperhatikan ya. Insyaallah. San berarti. Baik, kita baca contoh yang nomor 2. Hadani talibani. Hadani musanna isyarat dekat, berarti ini artinya. Talibani dua santri, dua siswa, sehingga menggunakan hadani jadi sama-sama dia lafadznya. Laki-laki sama muzakkar, sama-sama bilangan 2, demikian. Makanya penting kita mengetahui muzakkar dan muannas dan ciri-ciri muannas karena di sini digunakan memang. Kita disalahkan bicara orang Arab kalau kita campur baur dia. Keadaannya demikian. Kalau dia ditambah berubah juga dia bisa tambah li misalnya. Haza ini. Ada nih. Di haza ini. Oh iya, tambahkan aja. Ini, gitu. Boleh ditambahkan aja. Misalnya hadza kitabun li. Li hadzal kitab misalnya. Boleh. Ini kitab untukku. Hadza kitabun li. Nah, maksudnya yang mu'rab tadi dia berubah gitu ya, kalau Yang mana? haza ini jadi gitu tadi ya. Iya, kalau seandainya dalam keadaan dua keadaan dia nasab sama jar dia. Hadani toliba ini berarti toliba ini bisa diganti dengan toliba ini Ustaz ya? Iya, toliba ini. Cuman kapan dia tuh toliba ini tuh ada pembahasan di nahwu dia, masih jauh. Tapi hazaninya ikut haza ini juga. Iya. Hadzani talibani. Kita boleh pakai hadzaini talibaini kalau ada kasih huruf jar sebelumnya, fi misalnya, fi. Huruf jar kan membuat kata yang setelahnya jar. Kalau isim yang kayak kitabun nampak harakatnya kasrah. Fi hadza kitabin atau hadza fi kitabin. Tapi kalau perubahan huruf seperti hadzani ya berubahnya. Fi hadzaini fi hadaini talibani misalnya atau fi hadaini talibaini. Jadi demikian perubahannya. Kita hanya belajar dulu yang rafa ini. Kalau harakat dia dhammah. Berikutnya nomor 3, hadhihi syajaratun. Ini artikan ini pohon. Kenapa pakai hadhihi muannas? Karena syajaratun muannas. Tandanya ada tambah butoh demikian. Kenapa pakai hadhi tidak pakai hatani? Karena syajaratun satu pohon. Nah, demikian dia harus sesuai dalam bilangan dan jenisnya. Yang keempat, tanika mudarrisatani. Ini bisa dibaca mudarrisatani atau madrasatani. Ya, ini madrasatun atau mudarrisatun. Ini lebih dekat kayaknya sekolah mananya. Madrasatani. Jadi tanika madrasatani itu dua sekolahan. Itu dua madrasah. Atau dibaca mudarrisatani bisa mudarrisatun guru wanita artinya. Yang jelas tanika untuk dua, jauh, muannas. Makanya kata yang setelahnya pun harus muannas dan bilangan 2. Dan juga harus jauh. Berikutnya dzalika fadlullah. Dzalika itu karena isyarah jauh. Fadlu keutamaan Allah, keutamaan Allah. Itu keutamaan Allah. Begitu. Fadlu illah. Coba lihat. Oh, itu maksudnya alifnya dikasih harokat. Ya, itu salah. Jadi bukan kasar darah. Iya, tidak ada kasrannya. Alif tidak pakai harokat. Dia kasih hapus saja harokat kasrah. Ya. Hadza fadlullah. Jadi kita kadang kalau ada macam gini, tidak mungkin kita baca hadza fadlun illallah, tidak bisa. Mungkin maksudnya itu yang dibawahi itu kan Ya.
Kalau mau kasih harakat, hilangkan alifnya, taruh di lam. Jadi hadza fadlun lillah. Baru boleh, ya kan? Hadza fadlun lillah. Baru boleh di kasrah itu. Ini catakannya yang ketinggalan. Ya, salah. Ini tadi. Ya. Dihapus saja harakat kasrahnya. Jadi sudah lafaz jalalah. Hadza fadlullah, ini keutamaan Allah. Keutamaan dari Allah. Dzalika artinya itu. Ini isyarah jauh dan juga muzakkar. Maka fadlun juga muzakkar. Jadi yang ditunjuk itu muzakkar atau muannas itu sih masalahnya. Kalau yang ditunjuk muzakkar maka dia pakai dzalika. Berikutnya dzanika kitabani. Ini sama-sama muzakkar. Tilka hakibatun. Tilka itu muannas, bilangannya satu, mufrad ya istilahnya. Karena hakibatun yang ditunjuk tas. Tasnya sini cuma satu, muannas. Pakai tilka. Demikian. Haula'i muslimuna. Haula'i muslimuna. Demikianlah bahasa Arab, dia harus lafadznya, tata letaknya pas. Sehingga memang orang yang belajar bahasa Arab insyaallah orang yang akan menjadi pintar insyaallah. Ya kan? Akan beda orang yang belajar bahasa Arab dan tidak. Ya, ada mengertilah sedikit, oh ini kenapa begini gitu. Karena memang dipilih bahasanya dan lafaz-lafaznya juga tertentu. Haula'i muslimun, memakai haula'i ini pasti khusus untuk yang berakal. Makanya ditunjuk adalah muslimun, orang-orang yang muslim. Ya, karena artinya mereka. Maka dari bahasa kita pun mereka pasti orang yang berakal. Mereka orang yang muslim. Tidak mungkin kita mengatakan kepada meja atau tembok mereka. Tidak mungkin. Pasti yang mempunyai kehidupan lah paling tidak. Ya. Manusia. Jadi khusus dia lafadznya. Berikutnya hadhi kutubun. Nah ini tadi kaidah nomor berapa ini? Nomor 1. Atau keterangan nomor 1, isyarat dekat untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Kutubun yang ditunjuk artinya kitab-kitab, karena satu kitab itu kitabun, dua kitab kitabani, jamaknya kutubun. Ini kita harus menghafal memang jamak taksir. Kalau tidak menghafal tidak tahu kita. Kutubun. Karena ada jamak dan juga muannas, maka dipilih hadhihi, sama-sama muannas jadinya, ya kan? Sebagaimana juga hadza kitabun sama-sama muzakkar, hadhihi syajaratun sama-sama muannas. Maka di sini juga sama, hadhihi kutubun sama-sama muannas. Cuma bedanya kenapa pakai hadhihi satu, kutubun jamak. Kembali ke makna kitab itu benda yang tidak berakal dan kita tidak mempunyai lafaz-lafaz tidak berakal jamak di lafaz isyarah di atas. Makanya dipilihlah kata hadhihi. Yang ada jamak itu hanya untuk yang berakal. Berikutnya tilka buyutun, itu rumah-rumah. Sama dengan di atas, jamak tidak berakal dihukumi muannas sehingga dipilihlah kata tilka bukan dzalika. Ya. Kenapa pakai tilka? Satu benda, buyutun banyak, karena tidak ada lafaz jamak yang tidak berakal. Hatani talibatani, ini dua siswi. Hatani berarti pasti yang ditunjuk muannas, demikian. Makanya kadang dalam bahasa Arab ini kita lebih suka yang baca yang tidak ada harakatnya. Terkadang. Karena kadang harakat itu bisa salah. Tapi kalau hurufnya sudah benar, tulisan benar, kita tebak sudah akhirnya itu. Hadhi kita baca hadhi, pasti setelahnya muannas sudah. Demikian. Hadza, pasti setelahnya itu muzakkar ini. Ini lagi membicarakan masalah muzakkar, laki-laki ini. Karena pakai hadza. Jadi dia sudah bisa ditebak begitu. Bahasa Arab ini. Kan dibilang dzalika, ini pasti yang ditunjuk ini laki-laki di sana, bukan perempuan gitu kan. Nah, ketika dia lafadznya dzalika kepikir perempuan, berarti dia tidak lagi konsentrasi. Dia bahasa Arab itu. Dan juga ini memancing ketika orang berbicara dzalika, cari kata-kata muzakkar. Dzalika baitun, dzalika jabalun, begitu. Kadang sering ketukar sini kalau orang yang baru belajar ngomong bahasa Arab, ketukar dia. Ini pembahasan ini menggambarkan pentingnya mengetahui muzakkar muannas, pentingnya. Dan juga bilangan-bilangan. Terakhir ulaika shaimatun. Mereka orang berpuasa. Mereka banyak orang berpuasa.
Ulaika sha'imatun. Ini jamak muannas salim. Ganti dengan jamak muzakkar salim. Boleh. Ulaika muslimun dibolehkan kan? Yang penting khusus untuk yang berakal saja. Orang berpuasa orang yang berakal. Baik. Kita lanjut lagi. Ada waktu. Nomor 4. Ya, silakan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan sebelum lanjut. Lafaz. Masya Allah, alhamdulillah kita belajar di pengajian semacam ini. Pengajian kita usahakan untuk menjelas dengan panjang lebar. Kalau kita mengajar di santri, di siswa yang siswa tentunya tidak sepanjang di pengajian. Jadi bagus untuk kita yang mungkin bekerja, sibuk belajar seperti ini. Jadi waktu yang pas didengarkan, insya Allah. Lanjut kita, nomor 4. Baik. Nomor 4, ini apa maksudnya nomor 4? Pembagian isim ma'rifat, yaitu isim mausul. Isim mausul kata sambung. Ini isyarat penunjuk, mausul kata sambung. Nah, ini dia baru kata sambung dia, mausul bahasanya. Tapi yang sering kita koreksi mudhaf dikatakan bersambung kurang tepat dari segi arti juga. Dia disandarkan maknanya mudhaf. Tapi kalau ini mausul bersambung, segi kosakatanya wasala yasilu usulan, sampai atau bersambung. Adapun lafaz-lafaznya ini kita hafalkan lafaz-lafaznya adalah sebagai berikut. Di sini artikan yang. Isim mausul kata sambung tambahkan di sana dalam kurung artinya yang. Jadi semua lafaz yang akan kita baca diartikan yang. Kalau isyarat kan beda artinya, yang dekat beda, yang jauh beda. Tapi kalau yang mausul ini diartikan yang semuanya. Lafaz-lafaznya adalah alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai atau allati. Kita baca lagi menjelaskan maknanya. 3 lafaz ini khusus untuk yang muzakkar. Ya, selalu dibedakan muzakkar dan muannas. Makanya pentingnya kita belajar muzakkar muannas. 3 lafaz khusus muzakkar yaitu alladzi, alladani, alladina. Cuman bedanya alladzi untuk 1 benda. Alladani 2 benda. Alladina lebih. Demikian. Mau berakal atau tidak berakal silahkan. Jadi ini bebas. Yang penting dia muzakkar. Berikutnya allati, allatani, allati atau allai, ini sekarang dipakai 2 kata ini. Intinya anggap 3 kata. Ini semua untuk muannas. Jadi lafaz muzakkar dibedakan, lafaz muannas pun juga dibedakan. Hanya perincian situ allati 1 benda perempuan, allatani 2 benda muannas. Allati, allai. Nah, sampai di sini mudah insyaallah. Yang isim mausul lafaznya pun sedikit. Kita langsung baca catatan. Catatan 18. Halaman 18. Catatan, ada beberapa isim mausul yang lain. Berarti ini ada tambahan berarti. Yang pertama adalah man. Artinya siapa? Perhatikan yang belum mengerti kan? Man artinya siapa? Untuk menyambung isim yang berakal. Jadi man itu menyambung isim yang berakal. Karena dari segi arti siapa artinya? Tidak mungkin kita mengatakan benda beku ini siapa, ini siapa. Tidak mungkin kan? Nah, dari segi bahasa kita sudah dipahami man itu untuk yang berakal. Demikian. Ya, barang siapa yang pergi, barang siapa yang datang. Kan orang yang hidup, orang yang berjalan. Baik. Kalau orang bertanya kepada tembok misalnya benda beku, kamu siapa atau kamu apa? Man anta teman ma. Ya kan? Jadi man ini untuk yang berakal secara umum. Kedua, ma. Untuk ma artinya apa? Artikan ma apa? Untuk menyambung isim yang tidak berakal. Lihat dibedakan sudah, yang berakal man, yang tidak berakal pakai ma. Jadi kata kamu yang dipakai
Ini bukan huruf jar. Man ini. Huruf jar min. Min ya. Jadi kita ada dua kata sekarang yang mirip dalam penulisan tapi bacanya beda. Min sama man. Ya. Dan sama-sama setelahnya bisa, kalau huruf jar bedanya khusus huruf jar itu pasti setelahnya isim. Tidak mungkin ada huruf, tidak mungkin ada fiil. Kalau huruf jar min pasti dibacanya. Tapi kalau man ini bisa saja isim bisa saja huruf bisa juga fiil setelahnya. Man fil bait, man fil bait, siapa di dalam rumah, kayak gitu. Man zahaba, siapa yang pergi, itu contohnya setelahnya ada fiil. Man rabbuka, setelahnya isim. Jadi dia umum, lebih umum karena kata sambungan. Jadi ini bacanya man. Kita akan bisa bedakan nantinya dengan memahami makna. Oh, ini pertanyaan, berarti bacanya man. Kalau jar ya enggak untuk pertanyaan. Baik. Ma sama dengan ma juga pertanyaan ini, bisa pakai pertanyaan nanti bedanya. Ma untuk menyambung isim yang tidak berakal. Berikutnya yang ketiga, ayu. Ini untuk menyambung semua isim. Ayu kalau mau diartikan bisa diartikan apakah atau apa. Ya, apa-apa. Dan juga apa-apa, apa juga bisa juga. Intinya maknanya apa atau apakah, ya. Ayu. Ayu kitabin qara'ta, kitab apa yang kau baca, itu apa artinya? Bisa juga kalau makanya tergantung dia pasti penggunaannya disambungkan, dimudhafkan nanti. Ayu ini enggak bisa berdiri ayu gitu aja enggak. Dia pasti digabungkan dengan yang lain, dimudhafkan. Ayu kitabin berarti kitab apa artinya. Tapi kalau orang ayu ahadin berarti enggak apa artinya, siapa. Atau barang siapa, siapa saja. Ayu ahadin zahaba, siapa saja yang pergi, gitu artinya. Jadi kadang tidak bisa dipastikan artinya apakah atau apa-apa saja, tidak bisa. Dia tergantung setelahnya, jadi umum. Jadi umum. Tapi gambaran maknanya demikian, apa, apakah, siapa, apapun, gitu misalnya. Ayu amalin fa'alta, jadi amalan apapun. Nah, bisa juga diartikan apapun. Demikian. Ayu amalin, amal apapun. Ayu rajulin, laki-laki manapun, itu bisa juga diartikan. Karena kalau diartikan demikian, tidak dipahami. Ayu rajulin, apa laki-laki, kan tidak nyambung. Laki-laki apa, jadi dia tidak fokus mana apa. Beda kalau ma itu artinya apa, ma. Kalau man artinya siapa, ma apa. Kalau ayu ini umum, makanya dia umum penggunaannya. Nanti ada keterangan kalau di kitab lain atau kitab lebih tinggi dia harus digabungkan dengan kata lain. Tidak bisa berdiri sendiri ayu. Berikutnya sini ada nomor 4. Allai atau allati dan alladzina hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Khusus untuk yang berakal. Baik. Tidak ada keterangan sana ya. Ya, untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati atau ma. Ini. Sekali lagi kalau catatan seperti ini kita kembalikan ke sebelumnya. Sama, dia mirip. Jadi kita pembahasan di isim isyarah demikian juga bahasanya bahkan di dhamir. Di dhamir juga demikian. Pasti yang dibahas jamak taksir dibahasnya. Jamak yang tidak berakal. Karena biasanya jamak taksir itu tidak berakal. Kebanyakannya. Tapi tidak semua. Di masjid. Talib itu berakal, tapi ada juga jamak taksirnya, tulab. Berakal, tulab. Itu artinya tidak semua jamak taksir itu tidak berakal. Kebanyakannya adalah tidak berakal jamak taksir. Demikian. Karena kalau jamak yang berakal larinya ke jamak muzakkar salim larinya. Iya. Kita pakai maknanya, kita akan lebih mementingkan maknanya dia. Berarti pakai haulai tulab. Betul, Masya Allah, pertanyaan bagus. Tidak pakai hadhi dia. Tapi kalau orang sananya pakai hadhi dibolehkan karena keadaannya ada. Jamak taksir hukumnya muannas, pakai hadhi tulab boleh. Tapi kembali lagi ke bahasa mereka selalu memakai haulai. Mereka lebih menguatkan makna. Demikian.
Jadi di sini yang nomor 4, alladzina, allati dan seterusnya hanya menyambung jamak yang berakal. Bisa digaris bawahi jamak berakal. Untuk isim yang tidak berakal, garis bawah lagi yang tidak berakal. Untuk isim yang tidak berakal menggunakan allati atau ma. Ini kenapa? Jawabannya sama yang dua atas tadi. Pertama, kita tidak ada lafaz di dalam isim mausul menyambung jamak yang tidak berakal. Ini satu. Sama dengan isim syarah, satu. Yang kedua, kenapa memilih allati dan tidak alladzi? Sama-sama makna satu. Sama-sama menyambung fungsinya. Kenapa memilih allati saja dan alladzi? Sama-sama maknanya yang juga. Jawabannya apa tadi? Karena jamak taksir dihukumi muannas. Dan itu dipahami sama insyaallah pembahasannya. Secara umum catatan ini maknanya seperti itu. Ada tambahan aja sini. Kenapa juga emma gitu kan? Kenapa pakai emma, tidak pakai eman? Nah, ada pertanyaan lagi. Atau emma dibilang. Bisa jawab? Kenapa pakai emma, tidak pakai eman? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ahsan, itu jawabannya. Kenapa memilih yang tidak berakal? Karena kita lagi bahas jamak yang tidak berakal. Emma tidak berakal. Tidak cocok pakai eman, karena eman untuk khusus yang berakal. Bisa dipahami insyaallah? Ya ini. Baik. Yang nomor 5 lagi, terakhir. Untuk pembahasan fasal kelima, ayyu, allatani, alladani, tagyirnya adalah mu'rab. Ini sama persis dengan al-hadani sama hatani. Intinya berubah. Intinya berubah, maksudnya berubah dalam huruf di sini. Dan ini perubahannya disebabkan karena mengikuti sifat isim musanna, bilangan dua. Karena al-ladhani artinya dua benda yang disambung. Ya, akan ada contohnya insyaallah biar jelas nanti. Jadi ini karena dia isim musanna makanya dia mu'rab, berubah. Al-ladhani bisa berubah menjadi al-ladhaini. Al-latani menjadi al-lataini, demikian. Ayu termasuk juga mu'rab karena dia bisa ayu, ayya, ayyi. Itu dia. Ayu bisa ayya, bisa ayyi. Tapi kalau alladhi itu sudah nama mabni dia. Harokatnya sukun terus. Alladhi, allati, akhirnya ya sukun, pasti ya sukun, tidak berubah. Itu namanya mabni. Tapi kalau alladhani, allatani, ayu, maka dia mu'rab. Kita baca contoh biar lebih jelas. Hadza at-talibu alladhi fil fasli. Ini hadza ada isim syarah. Kita sudah pahami isim syarah untuk dekat ini. Pakai hadza karena kita artikan dulu ini siswa. At-talibu siswa, alladhi isim syarah, isim mausul. Semua kita artikan apa isim mausul? Yang. Berarti ini siswa yang demikian. Fi di dalam al-fasli kelas. Artikan saja di situ apa mana. Kita harus bisa mengartikan satu perkata, satu perkataan harus diartikan semua biar bisa kita gabungkan maknanya. Karena dengan gandengan semua kata akan bisa dipahami. Ini siswa yang di kelas, di dalam kelas, berada di kelas. Silakan. Kalau kita tahu artinya, maka kita akan bisa mengartikan. Kalau kita bisa mengartikan, kita akan bisa paham. Maka paham itu intinya sebenarnya. Kalau kita bisa paham, maka kita akan bisa melakukan, mengamalkan. Nah itu, setelah paham. Jadi tahapnya demikian. Hadza ini isyarah memakai hadza karena at-talib yang ditunjukkan ini siswa muzakkar di sini. Memakai alladzi, nah alladzi ini namanya di isim mausul maka dilihat sebelumnya. Kalau hadza kan isim isyarah yang dilihat setelah hadza, at-talib yang dilihat. Kalau hadza yang dilihat at-talib. Tapi kalau alladzi yang dilihat at-talib belakang, ya kan? At-talib. Kenapa pakai alladzi? Karena at-talib muzakkar mufrad satu. Nah, demikian. Pakai alladzi. Jadi betul-betul yang ditunjuk ini adalah dijelaskan banyak kata-kata setelahnya. Ini siswa yang berada di kelas. Kalau kita ingin buang alladzi boleh, maknanya benar. Tapi maknanya jangan dikasih yang. Ini siswa di kelas, boleh. Berarti tidak pakai yang. Tidak pakai alladzi. Hadza at-talib fil fasli. Silakan. Demikian. Jadi kita mau pakai ini boleh. Asalkan maknanya nyambung aja, kita pun paham. Berikutnya hadzani at-talibani alladani fil fasli.
Hadani isim isyarah karena at-talibani musanna. Hadani musanna, sama-sama muzakkar. Ya, dipilihnya alladhani karena at-talibani. Ingat ya, isim mausul kembali ke belakang. Karena bilangan musanna 2 dan sama-sama muzakkar. Dan begitu seterusnya. Haula'i at-tullab. Haula ini isyarah untuk berakal. Pasti kita akan taruh setelahnya isim yang berakal. At-tullab artinya santri-santri atau siswa-siswa. Siswa berakal, maka pakai haula'i. Haula'i tullab, maka pasti kita akan gunakan lafaz isim mausulnya yang berakal juga, alladzina. Ya kebetulan kita punya lafaz yang jamak berakal. Ya kan? Jadi kita sudah bisa menaruh kata alladzina di sana. Yang mungkin mikir-mikir kita nanti kalau kita mau nyambung jamak yang tidak berakal. Kita larinya ke catatan tadi. Memakai allati atau ma. Mikir-mikir kita di situ. Ya kan? Karena kita punya kalau menulis bahasa Arab, mau nulis tazkiyah rekomendasi kepada syekh mungkin misalnya seperti ikhwah biasanya minta rekomendasi pakai bahasa Arab kan? Kita pikirkan di situ mananya. Baik. Berikutnya yang di bawah. Hadhihi at-talibatu allati fil fasli. Maka hadhihi pasti setelahnya isim muannas. At-talibatu isim muannas banyak. Bisa hadhihi Fatimah, hadhihi Zainab, hadhihi talibah gitu. Memakai allati artinya yang. At-talibatu muannas. Bilangnya satu pakai allati. Nah, insyaallah bisa dipahami insyaallah. Demikian. Sama artinya ini siswi yang berada dalam kelas. Dibuang allati boleh. Jadi maknanya ini siswi di kelas artinya berarti. Hadhihi talibah fil fasli. Hatani at-talibatani allatani fil fasli. Nah, lihat bahasanya lumayan agak mewah dan juga panjang, juga butuh nafas dan juga apa namanya? Iya. Ya, agak sedikit berat memang di lisan. Hatani at-talibatani allatani fil fasli. Lumayan. Ya pasaran enggak begitu. Diringkasnya orang pasaran tuh. Ya. Ini tapi ini yakin ini bahasa Rasulullah, bahasa para sahabat di masanya. Jadi, begini bahasa mereka, fasih sekali. Jadi mereka tidak perlu belajar bahasa Arab mereka karena sudah paham bahasa mereka memang sudah asli. Makanya kita sekarang butuh mempelajari bahasa Arab karena memang kesalahan terjadi setelah generasi awal, generasi orang-orang yang apa namanya mempertahankan kebenaran dan apa namanya mengamalkan bahasa mereka. Demikian. Dan kita juga belajar ilmu agama karena datang generasi yang tidak mempertahankan membawa agama sebenarnya. Kita belajar kebenaran jadinya, itu dia sebabnya. Ya ini maknanya ini dua siswi yang di kelas. Yang artinya mau satu mau dua tetap yang. Semua lebih mudah insyaallah. Berikutnya haula'i at-talibatu allati fil fasli. Haula'i pasti untuk yang berakal. At-talibatu siswi-siswi, allati juga untuk berakal fil fasli. Ini atau haula'i mereka. Mereka banyak siswi yang berada di kelas, itu artinya. Berikutnya, uhibbul kutub allati tabhathu 'anit tauhid. Kita artikan uhibbu saya suka, saya senang. Al-kutuba jamak taksir. Kitab-kitab allati yang tabhathu membahas an ini diartikan tentang tauhid. Saya suka, senang kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Jadi kita lihat masing-masing kata kita sudah artikan, pentingnya kita menghafalkan kosakata. Makanya bahasa Arab itu mengartikan pasti semua kata-kata harus diartikan. Ya. Ya, membahas. Al-kutuba ini jamak taksir, makanya menggunakan allati. Kenapa pakai allati? Karena menyambungkan jamak yang tidak berakal. Mana jamak taksir al-kutubu? Ya. Kenapa enggak dia sinkron dari segi jenisnya? Al-kutubu muannas, allati muannas. Tapi kenapa memilih allati satu, al-kutubu jamak dan tidak memilih alladzi? Ini tadi kita bilang karena kita tidak ada lafaz-lafaz yang untuk jamak yang tidak berakal.
ada kemiripan dengan allati dari segi jenis, sama-sama muannas. Itu aja. Berikutnya jaa man ta'allam, artinya jaa telah datang, man orang. Karena ini pasti orang yang orang yang berakal. Bahkan ya jaa orang yang jaa telah datang, man orang, ta'allam belajar, telah datang orang yang belajar. Orang kita tambahkan yang. Kenapa? Karena isim mausul di sini. Maka isim mausul diartikan secara umum yang juga. Telah datang orang belajar boleh juga. Telah datang orang yang belajar boleh juga. Jadi ini man menyambung isim mausul yang berakal dan dia umum. Baik laki-laki atau perempuan, satu atau dua, maka boleh pakai man. Berikutnya hadza ma akhadtu, ini yang saya ambil, atau ini apa yang saya ambil. Ya. Jadi diartikan isim secara umum ada yangnya isim mausul. Sampai pun ma itu. Kalau allazi allazani seterusnya itu memang pada dasar kosakatanya itu yang diartikannya. Tapi kalau ma ini asal mananya apa? Karena dia isim mausul kita tambahkan yang gitu. Karena kalau tidak dipakai yang tidak nyambung mananya. Hadza ma akhadtu, ini apa aku ambil. Kan tidak bagus mananya. Tapi kalau diartikan tambahkan kata yang, hadza ma akhadtu, ini apa yang saya ambil, begitu. Jadi maknanya dipahami. Baik. Insyaallah cukup sampai di sini dan insyaallah kita selesaikan pada minggu depan insyaallah. Berikutnya fi'il ya, fi'il madhi. Jadi ini apa yang saya telah ambil bahasanya. Ya. Insyaallah pembahasan setelah ini ringan. Mana ada alam ringan, yang berat itu yang perlu kita hafalkan kalau ikhwah mau hafalkan secara luar kepala, dan harus memang isim ma'rifat ini agak berat memang. Banyak lafadznya soalnya, isim dhamir, isim isyarah dan isim mausul. Tiga lafadz ini, tiga pembahasan ini penting dihafalkan lafaz-lafadznya, sehingga kita berjumpa dengan lafaz-lafadznya di kitab, di Al-Quran, kita bisa tahu ini isim dhamir, ini isim isyarah, ini isim mausul. Tapi sebelum tutup mungkin ada soal jawab atau ditutup dulu ya. Tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.